namanya Al-Shabab, nih saya kasih tahu, yang namanya Al-Shabab itu berasal dari 32 orang yang aktif dalam kajian Islam di dalam ketentaraan Somalia. Namanya Kajian Islam Al-Ittihad Al-Islamiyah. Nama pemimpinnya siapa? Kolonel Muhammad Hasan. Setelah dia berkembang di dalam pengajian itu, jumlahnya makin banyak, lalu dia merekrut penjahat-penjahat jalanan dan bajak laut di Somalia. Sehingga entitas mereka membesar, lalu dia mengambil senjata di gudang-gudang senjata di barak-barak mereka, lalu mereka berdiri menjadi kekuatan besar yang namanya Al-Shabab. Dan mereka sulit dikendalikan hari ini. Mereka berkembang ke Somaliland, Tanzania, Eritrea, dan ke negara-negara tanduk Afrika. Atas nama apa? Atas nama agama. Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling membenci? Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling mengkafirkan? Fungsi agama adalah menertibkan manusia. Kalau kemudian ada orang yang dengan memeluk agama, memeluk keyakinan agama, tiba-tiba dia tidak merasa tentram, gelisah dengan keimanan orang lain, ingin mengkafir-kafirkan orang lain, bukan salah agamanya, Dik, salah tafsirnya. Makanya saya bilang kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Lalu apa sikap kita kalau kita ingin dikatakan orang yang beragama? Jangan karena beragama membenci orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, lalu kemudian orang lain jika berbeda dengan kalian dinerakakan. Setelah kalian merasa sudah tidak punya dosa, lalu sibuk menghitung dosa orang lain. Ini artis hijrah tuh kelakuannya tuh. Dulu pemain musik setelah merasa hijrah mengharamkan musik. Teman-temannya yang lagi bermain musik diharam-haramkan, dineraka-nerakakan. Tuh kelakuannya. Setelah dirinya merasa tobat, lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Ini karena tafsir-tafsir al-wala wal-bara itu loh. Ini betul-betul menjadi concern saya. Makanya kalau kalian lihat di TV, saya selalu menentang ini. Ayolah bawa agama Islam ini, termasuk agama-agama lain ini, tolong bawa deh ke dalam arah kedamaian, anti kebencian, anti kekerasan. Itu baru beragama namanya. Memang terrorism has no religion. Terorisme tidak ada agamanya. Semua agama punya potensi untuk melahirkan terorisme dan kekerasan. Semua agama, bukan hanya Islam, Dek. Cuma kenapa saya concern kepada agama Islam? Satu, Islam itu adalah agama yang paling banyak dipeluk oleh manusia Indonesia hari ini, dan saya sendiri Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang jahil pasti akan mudah percaya, bahkan terpesona oleh ucapan orang-orang liberal semacam Islah Bahrawi ini. Seakan-akan dia mengatakan sesuatu yang benar dengan penampilan dan kepandaiannya di dalam berkata-kata. Akan tetapi ketika kita benar-benar memperhatikan dan mencerna perkataan Islah Bahrawi ini, semua hanya fitnah dan juga penggiringan opini, berusaha menjauhkan kaum muslimin dari prinsip-prinsip keyakinan di dalam syariat Islam. Bagaimana tidak, Islah Bahrawi ini mengambil permisalan dari para teroris, kemudian dia samakan kepada dakwah yang hak, yang menjelaskan sejelas-jelasnya mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Kemudian memframing, mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai prinsip teguh di dalam memegang agamanya, orang-orang yang belajar agama dengan baik, pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang keras, orang-orang yang mudah menyesat-nyesatkan, mudah mengkafir-kafirkan, mudah meneraka-nerakakan orang lain. Kemudian dengan spesifik ditunjuklah mereka para public figure, para artis yang hijrah. Dalam makna mereka para artis yang mulai belajar agama, kemudian berhenti dari kemaksiatan. Dan kemudian mereka diwawancarai, kemudian menjelaskan latar belakang mengapa mereka meninggalkan dunia mereka yang sebelumnya mereka menjadi pemusik, menjadi bintang film dan sebagainya. Dikatakanlah mereka orang-orang yang mudah meneraka-nerakakan, mudah mengharam-haramkan dan sebagainya. Ini tentu kesimpulan yang dibuat atas dasar kebodohan. Seharusnya kaum muslimin
bahagia melihat para artis mereka berhenti bermusik, berhenti bernyanyi, berhenti bermain sinetron dan sebagainya. Karena berapa banyak dampak keburukan dari musik dan film-film yang hampir semua menampilkan kemaksiatan. Rebutan harta, rebutan tahta, rebutan wanita, na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka para musisi, mereka mantan penyanyi, setelah mengenal dakwah sunnah, mereka sadar ada hikmah yang besar di balik pengharaman musik di dalam syariat Islam. Bahkan sebagian mereka menceritakan betapa besarnya kemaksiatan yang mereka lihat dahulu ketika mereka masih melakukan pentas-pentas musik. Perzinahan, khomer, narkoba, dan sebagainya. Berapa banyak mereka generasi muda yang hancur agama mereka dengan sebab musik. Dengan syair-syair syaitan yang mengarahkan mereka pada perlakuan perzinahan, khomer, narkoba, dan sebagainya. Bahkan musik yang disebut oleh mereka sebagai musik yang islami pun akhirnya tetap merusak aturan, menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak acara-acara mereka yang mereka katakan acara yang berkah, semisal Maulid Nabi, yang kemudian mereka iringi dengan musik-musik yang dikatakan musik Islami. Ternyata acara tersebut menjadi acara kemaksiatan dengan berjoget-joget yang tidak seronok, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, sawer menyawer dan sebagainya, na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia semisal Islah Bahrawi ini pada hakikatnya berusaha menjauhkan kaum muslimin dari prinsip-prinsip agama Islam, menghapuskan batasan-batasan antara syirik dengan tauhid, menghapuskan batasan-batasan antara ketaatan dan kemaksiatan, sehingga diharapkan olehnya kaum muslimin ini memiliki pemahaman liberal. Apapun boleh dilakukan dengan dalih demi kerukunan, demi kemaslahatan, demi nusa dan bangsa. Padahal apa arti kerukunan? Apa arti kemaslahatan? Apa arti nusa dan bangsa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dirusak? Manusia semacam Islah Bahrawi ini menginginkan agar tidak lagi kaum muslimin ini menjelaskan mana tauhid, mana syirik, mana halal, mana haram, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Coba kita lihat rekam jejak dari Islah Bahrawi. Perkataan-perkataan yang dibawa selalu mengarahkan kaum muslimin agar memiliki pemahaman yang liberal, pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya dan menuntun kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendakwakan tentang musik dengan teman yang dalam satu organisasi Islam dan di kampus? Begini teman-teman, dalam majelis ilmu seperti ini saya berharap teman-teman yang baru hadir atau yang sudah sering hadir pun sama. Kalau Anda sedang mendengarkan ceramah atau dosen ada yang menyampaikan di kampus Anda materi, dengarkan dulu. Positif ambil, negatif Anda punya hak menolaknya. Ditanyakan tentang masalah sebuah hukum, saya akan jelaskan yang saya tahu. Anda jangan paling pertama menghadirkan defense. Kalau orang dalam menerima informasi yang paling pertama defense, dia menahan sesuatu, dia tidak bisa menerima informasi, akan terbatas sampai di situ saja. Tapi coba kita open mind, kita buka mindset kita, buka diri kita, jiwa kita untuk bisa menerima dulu. Nanti kita sortir, mana baik kita terima, yang tidak baik kita tolak. Teman-teman sekalian, musik pada saat kita bicara ini, saya akan buka perkataan saya dengan kalimat musik tidak akan pernah bisa ketemu dengan Al-Quran. Saya ulangi, ada suara pesawat ya. Musik teman-teman sekalian tidak akan pernah bisa ketemu dengan Al-Quran. Kalau Anda masuk di sekolah tahfidz Al-Quran, yang paling pertama kalau gurunya benar, ikutin sunnah Nabi, dia akan bilang tiga hal. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan dengarkan musik. Yang ketiga, jangan interaksi sama lawan jenis. Insya Allah ada teman saya 2-3 bulan hafal 30 juz. Tidak bisa ketemu antara musik sama Quran karena itu seperti air dan minyak. Anda coba praktekin,
jangan dengar musik seminggu, lalu kemudian Anda dengarkan Al-Quran. Berat, syaitan goda, lawan. Dengarkan dengan terjemahannya. Setelah seminggu Anda lihat bagaimana ketenangan jiwanya. Sampai ada beberapa jemaah saya yang sudah meninggalkan, alhamdulillah, masa transisi dia tinggalkan, pindah ke Al-Quran, pindah ke ceramah. Suami istri, seorang pedagang Masya Allah yang sangat mampu di daerah Makassar, punya sekian gunung marmernya itu bisa habis sekitar 300 tahun lagi. Banyak sekali, luas, kaya raya. Dulunya luar biasa kehidupannya. Setelah ketemu alhamdulillah hidayah dari Allah SWT, ketemu saya di musim haji, lalu kemudian mengikuti ceramah terus sampai sekarang meninggalkan. Salah satunya adalah musik. Dia sama istrinya tidur di mobil, saya dijemput waktu di Makassar, kemudian saya ngobrol. Diputar di mobil ini Ustaz, ceramahnya Ustaz semua di ceramah saya, di mobil saya. Ini juga saya dengar tilawah. Saya tanya, tolong jawab saya jujur ya, kamu sama istri. Kebetulan lebih muda dari saya jauh. Saya bilang, kamu sama istri sekarang. Ya. Saya tidak bilang kamu, saya panggil nama dia ya. Namanya si A lah. Saya bilang, si A sama istri. Bagaimana perasaannya sekarang? Dengar ceramah, dari ceramah ke ceramah, dari ceramah ke tilawah, dan tinggalkan musik. Istrinya yang bicara dari belakang. Ustaz, dulu saya betul-betul hidup saya semua musik. Sekarang saya coba tinggalkan, dan setelah saya tinggalkan dan lari ke Al-Quran, sekarang malah saya berpikir, kok dulu saya bodoh sekali ya, mendengar sesuatu yang kadang-kadang saya tidak ngerti artinya, kadang-kadang berjam-jam saya menggoyangkan badan saya tidak jelas, dan seterusnya. Sekarang saya dengar ceramah, saya dapatkan ilmu, saya dapatkan ketenangan jiwa, terjadi perubahan-perubahan dalam rumah tangga saya jadi tahu mana halal dan mana haram, jadi haus dengan ilmu. Sekarang suami istri di mana majelis ilmu dihadirin sama mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah ditanya tentang firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashri lahwal hadits yudillan nas an dzikri yudillan nas an sabilillah. Ya. Artinya kalau Nabi, ada sebagian orang yang memperjualbelikan perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, demi Allah dimaksud adalah musik. Dibilang dimaksud adalah musik. Beda musik sama nyanyian, syair beda. Yang dilarang sini alat musik yang memang sudah masuk dalam tadi perkataan Ibnu Mas'ud. Kecuali gendang dalam acara perkawinan perempuan sama perempuan dibolehkan. Ini ada hadis yang menjelaskan itu. Kalau lantunan suara yang indah, istri menghibur suaminya, seorang ibu menyanyikan anaknya, suara-suara lantunan yang baik memotivasi orang untuk berjihad, berperang di medan perang, atau misalnya menghibur kaum muslimin umumnya, tapi tidak menggunakan alat musik. Dalam arti kata, dia menggunakan kata-kata syair yang baik. Seperti misalnya, pernah ada orang yang menyetir ya, kalau kita sekarang supir sebenarnya, yang membawa unta Nabi SAW. Suaranya bagus sekali, namanya Anjasha. Orang ini namanya Anjasha. Anjasha ini kalau melantunin suara untuk syair, suaranya merdu sekali. Saking merdunya, sampai unta yang dia bawa itu ngayung-ngayungin kepalanya. Kebetulan unta yang dipegang oleh Anjasha ini dibuatin semacam geranda di atasnya, bisa naik 2 orang istri Nabi. Waktu itu dibuatin agak besar, bisa naik 4 orang, sampai 4 orang istri Nabi SAW naik. Naiklah istri Nabi ini, lalu Anjasha mulai menarik unta tersebut sambil melantunkan suara. Untanya mulai memainkan kepalanya sehingga goyang tuh. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan dalam hadis yang masyhur, ya, mahlan ya Anjasha bil kawarir. Hati-hati hai Anjasha dengan botol-botol kacaku. Tapi di sini kita lihat, selain perkataan romantis dari Nabi SAW kepada istrinya untuk membahasakan mereka seperti botol kaca, juga Nabi SAW tidak melarang Anjasha melantunkan suara. Cuman kalau terlalu merdu membuat untanya nanti jadi salah, jadi kan sampai jatuh, makanya tidak boleh. Nabi SAW juga pernah mengajarkan kepada Aisyah kata-kata yang santun untuk disampaikan kepada wanita Ansar yang sedang menikah. Itu berbeda, lantunan kata-kata. Tetapi kalau sudah menggunakan alat musik, tidak boleh dalam agama Islam. Maka ini Allahu a'lam. Dan sekali lagi saya kembali mengatakan, kembali kepada penyampaian.